Arsenal tertahan di Stamford Bridge. Apakah Manchester City dan Liverpool telah kembali ke trek perebutan gelar juara Premier League musim 2025-2026? Salam olahraga, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat beraktivitas teman-teman semuanya, baik dari Sabang sampai Merauke. Semoga diberikan kelancaran aktivitasnya. Kita kembali ke channel Kode Bola. Edisi video yang ketujuh ini kita akan mengulas, mereview perebutan gelar Premier League musim 2025-2026 pekan ke-13. Kita simak hasil pertandingan, peringkat terbaru, top skor dan top assist pekan ke-13 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk terus mendukung kami hadir di tengah aktivitas teman-teman semuanya, memberikan update-update terbaru seputar dunia sepak bola secara tidak akurat, tidak presisi, tidak berfaedah sama sekali pokoknya. Pertama kita awali terbang ke Etihad Stadium teman-teman, tepatnya pertandingan antara Manchester City menjamu Leeds United. Akhirnya City bisa kembali bangkit dengan merengkuh 3 poin penuh di kandang sendiri dan berhasil menumbangkan Leeds United dengan skor 3-2. Seperti biasanya Manchester City begitu mendominasi jalannya pertandingan hingga belum genap menit pertama, babak pertama, Phil Foden berhasil mencatatkan namanya ke papan skor sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Manchester City. Dominasi terus berlanjut, akhirnya membuahkan tendangan sudut yang membuat pelumit atau kemelut di depan gawang Leeds United. Gvardiol meskipun dengan posisi terjatuh tapi masih bisa menggerakkan kakinya untuk menceploskan ke gawang Leeds United yang merubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Manchester City. Hingga turun minum, skor 2-0 tetap bertahan untuk kedudukan sementara Manchester City. Memasuki paruh kedua, City tetap mencoba untuk mengambil alih permainan dengan mendominasi permainan, tapi seperti yang sudah-sudah teman-teman, City selalu seperti kehilangan ritme permainan. Musim ini, musim kemarin, Pep Guardiola dibuat pusing oleh para pemainnya yang sering sekali melakukan blunder atau miskomunikasi, kesalahan elementer antara individu yang tidak perlu. Yang pertama dilakukan oleh Matheus Nunes dan Gvardiol yang melakukan koordinasi kurang baik antara siapa yang menghalau, seperti pasrah kepada Matheus Nunesnya pasrah kepada Gvardiol, akhirnya nggak diambil, yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Calvert-Lewin yang bisa melesakkan gol ke gawang Donnarumma yang merubah kedudukan menjadi 2-1. Kesalahan kembali terjadi, kali ini dilakukan oleh Gvardiol lagi dengan melakukan tackle yang tidak perlu kepada Calvert-Lewin di dalam kotak penalti, padahal Calvert-Lewin kontrol bolanya juga sudah terlalu jauh, jadi mungkin head to head dengan Donnarumma juga bolanya akan kena Donnarumma, tapi tackle telat oleh Gvardiol yang mengakibatkan Calvert-Lewin terjatuh dan membuahkan hadiah penalti untuk Leeds United. Lucas dari Leeds United yang mengambil penalti berhasil mengesahkan gol ke gawang Donnarumma, meskipun sepakan awalnya dapat ditepis oleh Donnarumma. Polanya kembali lagi ke Lucas, dengan leluasa Lucas menceploskan gawang ke Manchester City di posisi Donnarumma yang sudah tertidur pulas teman-teman. Benar-benar Donnarumma pada malam itu sama dengan malam-malam yang kemarin, seperti Donnarumma bersama back ranting pohon teman-teman. Jadi nggak ada gunanya, sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi untungnya Manchester City memiliki Phil Foden yang pada malam itu seperti kesurupan Messi teman-teman. Man of the match pada pertandingan malam itu Phil Foden di menit penghujung laga dengan aksi individu di kotak penalti lawan akhirnya mampu melesakkan gol penutup laga antara Manchester City dan Leeds United yang akhirnya menutup jalannya laga dengan skor 3-2
memastikan 3 poin untuk Manchester City dan membubuhkan harapan kembali untuk Manchester City kembali ke track perebutan gelar juara Premier League musim ini. Jujur teman-teman, kalau menurut pendapat Kode Bola, Manchester City yang sekarang atau musim yang lalu jauh dibandingkan standar Manchester City ketika menjuarai Premier League dan Liga Champions di tahun-tahun sebelumnya. Ini kita lihat dari inkonsistensi para pemainnya, begitu juga permainan di lapangan. Jadi sering sekali tidak konsisten melakukan kesalahan-kesalahan elementer, terutama di lini belakang Manchester City yang kelihatan begitu rapuh. Saya harap fans Manchester City bersuara untuk di window transfer di bulan Januari, ayolah belanja back defender yang cukup oke lah. Kita lihat barisan pertahanan daripada Manchester City ini jauh daripada standar Manchester City semestinya. Mungkin beli Rizky Ridho mungkin itu oke teman-teman. Atau mungkin beli Hamka Hamzah yang juga nganggur, mungkin itu juga salah satu opsi yang bisa dilakukan. Jadi kalau Kode Bola melihat masih ragu apakah Manchester City mampu mendapatkan gelar atau trofi di musim 2025-2026 ini. Kalau menurut Sobat Kode Bola bagaimana? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita review pertandingan antara West Ham United melawan Liverpool. Sebelumnya saya tak bosan menyampaikan untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendukung kami memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia sepak bola. Liverpool akhirnya kembali meraih kemenangan teman-teman setelah babak belur alias jebret kabeh di pekan yang lalu. Akhirnya pekan yang ke-13 ini kembali mampu meraih poin penuh dengan skor 0-2 di kandang West Ham. Laga ini diwarnai dengan kartu merah yang diterima Paqueta di menit ke-80 karena protes terlalu keras terhadap wasit. Gol kemenangan Liverpool yang pertama dicetak sama si Kipli teman-teman, atau Alexander Isak. Alexander Isak ini benar-benar pemain yang didatangkan dengan mahar yang cukup mahal, 2,77 triliun rupiah didatangkan dari Newcastle United, dan baru pekan ke-13 ini mencetak gol si Kipli ini. Gimana menurut teman-teman Kode Bola? Apakah Isak ini termasuk sejenis investasi bodong Arne Slot untuk Liverpool? Tulis di kolom komentar ya. Apakah masih ada lagi investasi bodong di kubu Liverpool untuk pembelian musim ini? Gakpo akhirnya memastikan 3 poin untuk Liverpool, bawa pulang dari West Ham di ujung pertandingan atau di ujung berakhirnya laga. Secara keseluruhan laga berjalan cukup berimbang teman-teman. Jadi penguasaan bola juga tidak terjauh berbeda. Liverpool lebih efektif saja, lebih direct ke depan ketika menguasai bola, sedang West Ham bulet nang buri, gak jelas memang West Ham ini. Jadi kalau nggak menang tadi malam sebenarnya kebangetan. Alhamdulillah Liverpool menang dengan skor 0-2. Kita lihat statistiknya. Bagi Kode Bola sepertinya sulit untuk Liverpool meraih gelar musim ini. Permainan yang tidak stabil dengan beberapa pemain baru dengan harga yang mahal datang tapi masih belum bisa nyetel dengan permainan Liverpool. Kita lihatnya seperti itu teman-teman. Selisih poinnya sekarang 9 poin dengan pemuncak klasmen yaitu Arsenal. Meskipun Arsenal imbang melawan Chelsea, tapi terpautnya sudah jauh, 9 poin. Sepertinya sudah berat untuk Liverpool meraih gelar juara Premier League musim ini. Tapi apapun, musim atau pekan masih di 13, jadi kemungkinan itu masih ada meskipun itu berat. Selanjutnya kita ke big match pekan ke-13 ini. Tim pemuncak klasmen Arsenal melawat ke Stamford Bridge, markas daripada Chelsea. Mewah sekali pertandingan tadi malam teman-teman. Kita lihat permainan cepat banget, jual beli serangan terjadi, pertarungan kemewahan lini tengah Premier League musim ini terjadi. Kita lihat pertandingan berlangsung di Stamford Bridge, kandang daripada Chelsea. Chelsea memiliki, menurut Kode Bola, adalah double pivot termewah
Premier League musim ini, yang memiliki Enzo Hernandez dan Caicedo, sedang Arsenal memiliki Zubimendi dan Declan Rice. Meskipun pada pertandingan kali ini Enzo digeser agak lebih ke depan menemani Joao Pedro di depan, sedang posisi Enzo diisi oleh James, dan di Arsenal seperti biasanya diisi oleh Zubimendi dan Declan Rice, dan depannya ada Eze yang saat ini menggeser posisi dari Odegaard. Entah kenapa teman-teman, kalau menurut versi kode bola, saya pribadi lebih suka cara mainnya Eze daripada Odegaard, karena kalau kita lihat Eze ini permainannya passing-passingnya lebih direct ke depan, tapi kalau Odegaard ini lebih banyak muter-muter kalau menurut saya teman-teman. Tapi Odegaard pemain bagus, cuma terkadang sering kali Odegaard ini kehilangan momen, jadi harusnya passing ke depan balik lagi ke belakang seperti itu. Tapi kalau Eze ini saya lihat mungkin kenapa kok sekarang bisa berhasil menggeser posisi Odegaard, salah satunya Odegaard baru pulih dari cedera, tapi kita memang melihat Arsenal dengan Eze itu berbeda. Dari permainannya itu lebih direct ke depan, lebih banyak menciptakan peluang, lebih banyak penetrasi ke depan, dan poin plusnya Eze ini pandai memanfaatkan peluang untuk mencetak gol, berbeda sama Odegaard, lebih stylish, lebih elegan. Dan pertandingan tadi malam, sesuai banyak prediksi para pundit di Inggris, bahwasanya pertandingan akan berjalan begitu panas, pertarungan lini tengah begitu terjadi antara Caicedo, James, Declan Rice, dan Zubimendi. Benar-benar menyajikan pertarungan lini tengah yang atraktif, enak untuk dilihat meskipun dini hari, akhirnya mata nggak ngantuk. Itu kelebihan, salah satu kelebihan dari Premier League daripada dengan liga-liga lainnya. Arsenal diuntungkan sebenarnya di awal-awal atau pertengahan babak pertama ketika Caicedo bertabrakan dengan Merino yang terjatuh, keduanya terjatuh. Kemudian setelah dicek VAR, ternyata kaki Caicedo terbuka dan menginjak kaki Merino. Meskipun lucunya Caicedo juga terguling-guling, tapi setelah dicek VAR kelihatan bahwasanya ketemuan kamu, Caicedo menginjak kaki Merino, yang akhirnya membuahkan kartu merah. Caicedo harus mandi lebih awal, mengeluarkan kartu merah berbuah kartu merah untuk Chelsea, yang akhirnya Chelsea harus bermain 10 pemain di pertengahan babak pertama. Bayangkan, menit pertengahan babak pertama Chelsea sudah bermain dengan 10 pemain, tapi intensitas permainan tidak berkurang sama sekali. Chelsea meskipun kehilangan pemain seperti tidak ada perbedaan permainan, jadi tetap bisa bertarung mengimbangi Arsenal di lini tengah, sehingga cuma sedikit peluang yang didapat oleh Arsenal. Ini mengingatkan Arsenal di musim-musim yang lalu, bagaimana Arsenal yang lalu selalu menguasai pertandingan, tapi kesulitan saat berada di final third area lawan. Kehilangan striker Gyökeres yang baru pulih dari cedera meskipun dipasang di menit babak kedua pertengahan, tapi juga masih belum bisa memberikan impact karena baru cedera. Skor bertahan 0-0 sampai babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Arsenal mencoba untuk mendominasi jalannya laga, tapi Chelsea teman-teman, meskipun bermain 10 pemain, tapi ini mainnya di Stamford Bridge, jadi seolah nggak ada pemain yang hilang di kubu Chelsea. Pertarungan di lini tengah semakin sengit. Akhirnya Chelsea berhasil memanfaatkan sepak pojok melalui sundulan minimalis ala Saloba. Jadi ini raja set piece kena karma set piece ya. Ini tadi malam Arsenal kena set piece sepak pojok yang berhasil dimanfaatkan sundulan minimalis oleh Saloba, yang akhirnya membuahkan gol dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Chelsea. Arsenal lagi-lagi mencoba untuk mengembalikan keadaan dengan meningkatkan intensitas pertandingan, intensitas permainan, sehingga
berhasil membuahkan assist dari Saka yang berhasil dimanfaatkan oleh Merino dengan sundulan yang cukup cantik sehingga merubah skor menjadi 1-1. Upaya Arsenal untuk membalikan keadaan, Arteta memasukkan sejumlah pemain segar untuk meningkatkan daya dobrak daripada Arsenal, termasuk memasukkan Gyökeres yang baru pulih dari cedera meskipun belum 100% teman-teman, tapi dipaksakan untuk bermain. Akhirnya kelihatan di lapangan tidak begitu maksimal sehingga laga berakhir dengan skor 1-1 sama kuat. Keduanya bermain dengan menyuguhkan intensitas permainan yang sangat tinggi, benar-benar sangat-sangat menghibur. Enzo Maresca sangat puas dengan permainan daripada anak asuhnya. Setelah sesi pertandingan, sesi wawancara, Enzo Maresca begitu menyampaikan bahwasanya kepuasannya atas permainan anak didiknya, meskipun dalam tanda kutip mengkritisi keputusan wasit untuk mengkartu merah sesi. Begitu juga di kubu Arsenal, Arteta diwawancarai merasa sedikit tidak puas atas jalannya pertandingan dengan skor yang didapat 1-1 yang harusnya bisa dimenangkan oleh Arsenal karena mendapatkan keunggulan pemain sejak menit pertengahan babak pertama. Ini membuat pertarungan di papan atas Liga Inggris musim 2025-2026 kembali memanas teman-teman, karena selisih poin ini tentu kembali memanaskan perebutan gelar juara Premier League musim 2025-2026. Kalau Liverpool sudah jauh lah ya. Saya rasa kalau menurut versi bola sudah ketinggalan 9 poin, itu berat bagi Liverpool untuk mengejar, apalagi di tengah dengan permainan pemain-pemain barunya yang belum tune in dengan permainan Liverpool. Kalau menurut teman-teman kode bola, apakah Liverpool masih bisa kembali merangkak untuk mengikuti dalam tanda kutip perebutan gelar juara Premier League musim ini, atau apakah Manchester City kembali pelan-pelan dapat merangkak untuk mengganggu kenyamanan daripada Arsenal? Arsenal harusnya juara tahun ini karena puzzle yang selama ini dia cari, yaitu striker, kemudian kedalaman squad sudah didapatkan oleh Arteta. Jadi bagi fan Arsenal tentu ini adalah musim harga mati untuk mendapatkan juara bagi Arsenal. Itu tadi ulasan Premier League ke-13 olahraga. Salam kode bola.